Sesungguhnya nafsu itu tidak bisa mempengaruhi terhadap siapa. Lah innahu maksudnya iblis utawa nafsu iki ana rong macem. Bisa minal jinnah, jinnati wan nas, bisa dari unsur jin atau manusia. Bisa dari materi atau non materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sawi. Bismillah, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita haturkan ing ngersa dalemipun Gusti Kang Maha Suci. Kejaba rasa syukur kami dipertemukan dalam satu majelis ini dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 99 dan ayat 100. Surat An-Nahl yang kami kasih judul, apakah duniawiyah itu bisa mempengaruhi ruh, dan apakah kebiarin dunya iku isok dadekno penghalangi ruh dateng Allah. Ini pertanyaan dan jawabannya itu ada dua. Inilah yang sering kukatakan bahwasanya sebetulnya selain Allah yang kami sebut sebagai tauhid itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat terhadap khusus ruhaniyah yang sudah mengenal dan bertemu Allah. Mengenal dan bertemu Allah. Allah yang kumaksud di sini adalah ilahukum ilahun wahidun, yaitu Tuhan kang esa. Siapa sih Allah itu? Adalah ilahukum ilahun wahid, Tuhan yang esa. Jikalau hati seseorang belum bisa sampai ke esa, dalam kurung mumet munyer-munyer di nama, maka dunia itu akan bisa menjadi pengaruh. Dunia itu akan bisa menjadi penghalang pada hati kita terhadap Allah. Oleh sebab itu, Gusti Allah ketika saat melihat kondisi rohaniah umat manusia yang terbelenggu dengan hawa nafsunya, maka beliau ilahun wahid mengutus utusannya untuk menyampaikan hidayah dan dinut tauhid supaya disampaikan, selanjutnya didengarkan dan diimani, lalu diamalkan, barulah ruhaniyah itu bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, monggo mari dibuka di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100.
Monggo dibuka An-Nahl 99. Innahu sak temene iblis, nafsu dalam diri kita, iku laisa ora ono, iku lahu tetep keduwe iblis apa sultanun pengaruh. Sesungguhnya nafsu itu tidak bisa mempengaruhi terhadap siapa? Alaladina ing atasi wong akeh amanu kang do iman sapa ladina. Amanu iki orang-orang yang sudah yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Amanu iki imannya seseorang yang sudah ihsan, tandanya yang sudah ihsan, jenengan ketika menghadapi apapun dan diletakkan Allah dimanapun, dalam hati jenengan terasa Allah itu dekat dan hanya Allah itu yang agawe. Yang dimaksud Allah ilahun wahid, urip kang sejati di dalam diri. Lah innahu maksudnya iblis utawa nafsu iki ana rong macem. Bisa minal jinnah, jinnati wan nas, bisa dari unsur jin atau manusia, bisa dari materi atau non materi. Innahu kembalinya nafsu yang dimaksud ini adalah kebiarin dunyo apapun, baik yang tampak atau tidak tampak. Jadi nafsu itu tenguk-tenguk di kebiarin dunyo yang tampak atau tidak tampak. Contoh yang tampak, jenengan iki digudo anak nawakal pol nakali apa namanya jiat, jari basman angel tuturane. Lah hati jenengan tidak akan pernah terpengaruh dengan nafsu ning kebiarin dunyo sing tampak di mata dohir, nggak terpengaruh. Karena apa? Karena jenengan ada di golongan alladzina amanu. Yang kumaksud iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan itu iman yang sudah ruhaniyah, yang sudah melakukan khalwat atau dzikir, Jawa nih mejil itu keluar dari pengaruh nafsu. Jadi Anda nggak akan terpengaruh. Sehingga ketika saat nafsu mendo anak sing angel tuturane, susah dinasehati, jenengan iki mboten mandang makhluke, tapi mandang lewat karep menyang Gustine. Gustine duwe karep apa ya? Anakku kok angel tutu. Kadang-kadang tidak dilewatkan anak, dilewatkan istri atau suami kita. Wes. Jadi anak atau garwa kita iku dibuat nafsu sing nyotol tenguk-tenguk untuk mempengaruhi kita. Berhubung jenengan ihsan, boten mungkin terpengaruh. Loh, iki janji Allah loh ya. Ini ketetapan Allah.
innahu laisa lahu sultan. Sultan iki saya maknani nafsu yang mempengaruhi. Kalau bahasa makna murad, sultan ini pemimpin. Jadi nafsu wis gak bisa mimpin jenengan. Karena apa? Karena jenengan iki hanya memakai pimpinan urip kang sejati, yaitu Gusti ilahun wahid, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Mesti padang sampean. Lah untuk mencapai wilayah di sini, kata Gusti Allah, yolingo aku terus, uzkuruni azkurkum, jikalau kau ingat aku, mongko aku ya ingat dirimu. Ingati Allah terhadap kita, bentuknya kita diselamatkan dari kebiare dunia. Iku yang kelihatan mata. Lagi kelihatan mata konatiril mukontoroh, urusan kebutuhan dunia brono di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Kadang kita itu kekurangan dalam rumah tangga dari segi kebutuhan, kadang ya pas-pasan, kadang ya dikasih Allah luwe, akhirnya bisa nabung. Loh, nafsu menclok, apa menclok nih? Menghinggap di konatil mungkantoroh, walaupun jenengan kekurangan atau berlebihan, gak bisa mempengaruhi hatimu untuk selalu nyawiji menyang Gusti. Boten. Tetap ruhaniyah jenengan iki ini wajah tuwajiyah, madep menyang ilahun wahid di situ. Karena jenengan iki selalu uzkurullaha dzikron katsiron, ati iku katsir dzikron. Lah niki lho Pak, ning Quran tak goleki dzikron dari sisi tafsir muhakamah, baik Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Munir, Mundir, boten ketemu. Sejatine dzikir boten ketemu. Sarai mek ngeten tok tafsire. Ilingo saake-ake ngoten tok, tapi gak dijabarno eling sejatine eling itu bagaimana. Niki surat Al-Ahzab ayat 41 ada kalimat dikron. Dikron kathiron. Tapi ketika jenengan purun buka nih gone tafsir mutasyabihah, yaitu Al-Quranul Qadim, baru muncul sirul asrar. Temuun. Begitu dasarnya Pak, nafsu dalam diri kita itu dengan berbagai cara mempengaruhi ruhaniyah itu supaya tidak kembali kepada Allah. Sampak-sampak nyun sewu. Tidak hanya nafsu itu mempengaruhi terhadap kita lewat perilaku maksiat secara sadar, tapi juga mempengaruhi hati kita di saat perilaku jasmaniah itu to'at. Dan atau nafsu itu tidak hanya mempengaruhi ruhaniyah ini di ibadah yang tidak murni, di ibadah murni pun dia minta bagian alias mempengaruhi. Yang maksud dan tujuan nafsu hanya satu, ben hati kita lalai datang ilahun wahid, hanya itu. Sing sholat disemangati Pak ambek nafsu sholat, sebab kuwi kok gak sholat diancam Gusti Allah dilebokno neraka itu panas ya toh, digodhog la yamutu wa la yahya, gak mati gak urip, kejet-kejet tok, gak panas ah.
Wis lu nafsu iku ngarahno ngono gitu apa haji goblok duitmu iso ono umroh engko cek diceluk abah ngono lho sebab rukun Islam kuwi wis kuwasa ndang budal lu nggak sampai nafsu gandoli enggak Pak, tapi kita nggak sadar di situ akan ditanamkan sifat riya, sifat takabur, akhirnya mulai ngono nanti di kula kuplukan putih kuplukan kaji wis ning atiku wow aku sempurna islami kamu si kepet lo nafsu iku ngomong ngono angge sampean wis itu yang kelihatan mata wanas dari sisi manusia wal jin yang tidak kelihatan mata dohir nafsu itu angkruk-angkruk apa mana angkruk-angkruk menginggap terhadap kebiari dunia yang tidak tampak oleh mata dohir apa? Nyun sewu ya kita dulu itu mendengar makalah ini wong tua nyekolahno anak mondokno anak ben dadi anak sing mulya lha ngoten nggih sing mulya tapi entah iku mulya munggu Gusti Allah apa mulya ing munggu menungso sing jelas kebanyakan itu ben mulya ning munggu menungso wis ngono ya ngono ning ojo ngono kita mengharapkan satu status apa status macam-macam ada status al-ubad ahli ibadah ada status al-alim al-alamah ahli ilmu ada status al-hikmah ahli karomah ketika saat hati ditarik nafsu tentang hal itu kita nggak sadar kalau itu ada kepentingan nafsu ini mata nggak tampak tapi inilah fakta tapi miturut ayat 99 iku gak mempengaruhi jenengan baik kebiarin dunia yang tampak atau tidak tampak miturut kasaf mata dohir itu tidak terpengaruh tidak jadi pengaruh ruhaniyah jenengan datang Gusti Allah tidak akan menjadi penghalang hati jenengan untuk bertemu Allah itu kalau imannya sudah ihsan bisanya iman ini ihsan ruhaniyah harus lepas dari sifat basariyahnya sifat kemenungsaane yaitu sifat yang ditimbulkan oleh nafsu akhirnya menjadi sifat yang tercela hasud, riya, takabur, sum'ah macam-macam keluar artinya jenengan ini sudah kehilangan rasa atau iman keakuan makhluk dalam konteks hal apapun sudah kehilangan ihsan itu di situ lalu ayatnya wa ala rabbihim lan ing atasi pangerane alladzina amanu iku yatawakkalun podo pasrah sapa alladzina amanu dateng Robnya artinya gini tawakal itu akan bisa terlaksana setelah ruhaniyah itu bertemu Allah atau kebalikan tawakal itu tidak akan pernah bisa terjadi dengan benar manakala ruhaniyah belum bertemu Allah nek umpama
aku tawakal, bahasa lesan. Kalau belum ruhaniyah S2 mengalami satu proses memfanakan keakuan makhluk, itu sih di lisan aja, Pak. Aku tawakal seluruh apapun yang terjadi pada Allah. Boso proses akhir itu tidak sesuai dengan tawakalnya. Nah, berarti ketok tawakali sih di lisan saja, belum di hati. Istipasrahno kawabeh semuanya lah, kok ending terakhir tanamane dintekne tikus. Awalnya wis ngomong aku tawakal nang Allah, semuanya sing numbuhno tanamaku Allah, sing nguwuhno Allah. Terus basa ditakoki, ditanya sing ngentekno sapa? Tikus. Mboten Allah maneh. Ati ganjel, Pak. Karena kita hitung-hitungan biaya, tenaga. Hitung-hitungan sampai Gusti Allah. Jadi Gusti Allah, son dobol iku. Kuwi nek hitung-hitungan sampai aku bayaran napas iku sak jam ae. Wis, gak iso ngomong Pak aku, Pak. Mboten saged Gusti. Ya wis aku gak hitung-hitungan. Gusti Allah dijak hitung-hitungan. Ditareni satu aja, son napasmu sak jam bayaran. Saged apa jenengan iki bayar merupiahkan gak napas sak jam? Mboten saged. Wis ngene mawon, sampean sak jam ojo ambekan, tak ganti duit 2 juta, gelem mboten? Mboten purun. Berarti apa karunia Allah, syafaat Allah, pertolongan Allah, nikmatul imdad yang diberikan kita sesungguhnya nggak bisa dirupiahkan dengan jumlah berapapun. Lah, sing sadar ini hanya amanu, alladzina amanu, iman yang sudah ihsan. Makanya jangan sering nangis waktu kholwat atau waktu menikmati nikmat Allah, itu biasa. Karena dalam hati itu Gusti Allah itu gak hitung-hitungan pada kita. Mendahno, apa bahasa Indonesia mendahno ya? Andaikan Gusti Allah ngendek meripatku gak iso ketip, ya apa rasanya meripat? Gak iso ketip lho, mati cilik terus, gak iso merem, meripat tok. Andaikan kita satu hari satu malam Gusti Allah gak ngetip no blas ya, bleduk mlebu, piye rasane? Pun berarti ayat pertama iki nggak akan terpengaruh nafsu lewat gebiar dunia apapun datang hati sampai pada Allah. Bila mana kita masih di posisi kula niki sering lali, sering terpengaruh lewat bojo enggak, lewat anak enggak. Nek pas kentekan beras anak bojo ngomel-ngomel iki kula sing mboten saged. Oh, kadang-kadang ngoten. Piye carane? Wis kembalilah kau di dalam teori yang Allah berikan solusi di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru gawilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan eling kang sejati, zikron kelawan eling sak temeni eling, kathiron kang akeh. Artine sirul asyrikum pakno terus Pak, ngoten lho maksudnya. Bukan dikir jahri siri, bukan. Dikir jahri siri ku masih nyebut, kalau sirul asr sudah tidak nyebut, tapi merasakan, mengimani kehadiran Allah dalam dirimu yang
memperankan segala hal apapun yang ada pada dirimu atau di luar dirimu, baru iku saged dunung. Kathiron iki adalah relatif Pak, banyak, berarti nggak ada hitungan. Kathiron kelawan saukeh-ukeh, berarti sesuaikan dengan kemampuan panjenengan. Si A, si B kadang juga nggak sama, berarti ramandek-mandek, tidak henti-hentinya hatimu eling nang ilahun wahid sing berlaku. Tenang mawon. Ini karena apa? Ya. Ngamuk niki anu. Dik wingi mari digawe karnaval. Sabar Pak nggih. Rapopo. Pun berarti ayat 99 itu bagi jenengan yang imannya sudah ihsan gak terpengaruh, biar terus nggak berpengaruh. Dzikron kathiron, fasabbihuhu fasabbihuhu, kalau masih ada dalam hatimu hilangkan. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam, baik pagi maupun sore. Artinya pagi itu matahari terbit, sore maksudnya matahari terbenam, berarti siang dan malam. Dzikron kathiron, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya zikir. Pun lanjut 100. Innama sultanuhu, angin pestine setan iku akan mempengaruhi alal ladina ing atasai wong akeh ya tawallaunahu, kang apa ya, padha ndadekno imam atau ndadekno pemimpin, atau kang padha ndadekno curhatan, tumpuan. Sapa ladina hu ing setan nafsu, waladina lan wong akeh hum utawi ladina bihi kelawan nafsu iku musyrikuna kang padha nyekutokake sapa ladina. Setan lewat kebiarin dunia itu akan bisa menjadikan pengaruh hanya terhadap orang-orang yang menjadikan kebiarin dunia sebagai tumpuan, dan terhadap orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Artinya sebab apa orang-orang kok kebiarin dunia ikut dikai tumpuan segala hal urusan apapun. Bahasanya ngeten, isine atine wong-wong sing dimaksud ayat ini esih akeh iman-iman selain ilahun wahid. Mengapa demikian? Dzalika bi annahum, utawi mereka bi annahum kelawan sak temene mereka iku istahabbu podo berkasih mesra, berkasih kasihan sopo ladina al hayata dunya ing kehidupan dunia alal akhirah ngalahake kehidupan akhirat. Mengapa mereka terpengaruh? Karena tumpuan duniawiyah itu dia cintai. Dzalika bi annahum, mereka itu sesungguhnya istahabu bon podo nresnani, podo seneng terhadap
kesenangan kehidupan dunia. Kalau rohaniah sudah jatuh terhadap kesenangan kehidupan dunia, maka alal akhirah dia akan jauh dari kehidupan akhirat. Kalau melihat dari ayat ini, tidak hanya wong Ghairul Islam tok lho Pak nggih, termasuk kita umat Islam. Ayat ini tidak hanya menghitopi terhadap kita yang tidak agama Islam dohiri, tapi juga terhadap umat Islam. Dan sini dikon ngedukno. Pertanyaannya, salahkah orang saat ini di wilayah ini? Mohon maaf, saya katakan belum terlalu salah, dengan catatan dia suatu saat sadar. Belum terlalu salah ini akan menjadi salah sing mutlak manakala tidak kunjung sadar. Disinilah Bapak Ibu, kita akan mengetahui keadaan rohaniah kita di mata Allah. Lewat ayat inilah Bapak Ibu akan bisa kita ketahui evaluasi diri keadaan rohaniah kita di mata Allah yang sesungguhnya. Ternyata bendino saya taat hukum syariat, ternyata hatiku ini masih masuk di golongan surat apa mau? An-Nahl ayat 100, dan ini mencolot ayat 107. Dalika bi annahum mustahabbu, iki ayat 107 tak mencolotno. Mengapa mereka itu kok ya terpengaruh dengan kebiarin dunya, baik secara fisik atau non fisik? Jawabannya hanya satu, bi annahum, dalika bi annahumus tahabbul hayatat dunya, karena kita itu masih hati ini bercinta, mencintai, bersukaria dengan kehidupan dunia. Terus bagaimana caranya untuk hati supaya tidak menyenangi kehidupan dunia? Wes jenengan yang pernah ngaji ilmu kejawen, di situ ada istilah mejil. Mejil itu prosesi bayi yang keluar dari kandungan, tapi bukan fisik. Itulah proses sampai keluarnya dari belenggunya nafsu. Caranya bisa keluar arek cilik patenono. Bojomu, anakmu, dunya brono patenono. Ojo salah paham loh, melih nanti pulang ngungkal celurit, bukan itu. Makanya siapa? Nabi Khidir iku kei pelajaran terhadap Nabi Musa, arek cilik pateni. Iku maksudnya nafsu keakuanmu iku lho dulur patenono, faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing piro-piro keakuanmu patenono, yang tadinya itu bisa ini bisa itu. Oh kok gak aku menurut gak dikongkon pimpinan, sebab aku itu ide ambek pimpinan, jadi aku di anak masno. Loh hati-hati. Oh kok gak aku menurut gak diweni proyek.
karena aku dekat ambek pimpinan. Hati-hati. Nabi Musa itu oleh mboten paham, akhirnya protes Nabi Khidir karena Nabi Musa ngecoki hukum syariat. Bisa gak oleh Khidir arek cilik gak ditusuk gak disalah pateni. Orang ngerti Nabi Musa, padahal maksudnya jenengan iki faktulu anfusakum itu mateni keakuan piro-piro keakuanmu. Contoh sekarang yang ada diri kita Pak, yang ada pada diri kita, kita tidak bicara di luar kita, di diri kita. Apakah kita bisa melihat, mendengar, bicara, bernafas, bergerak dengan gerakan apapun? Maksud faktulu rasa rumongso keakuan diri yang melakukan loh buangen idfin pendemen wujudaka ing eksistensi Anda, keakuan Anda sebagai makhluk fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Niki nek hikam. Apa bumi humul? Al humulu artinya adalah fana, sepi. Pendemen keakuamu di bumi sepi, artinya fana no keakuamu. Berarti jenengan iki wajib ruhania itu masuk di alam fana. Caranya bagaimana? Allah kasih tahu dalam surat Ali Imran ayat 191. Kuwi nek gak iso ambek ngadeg, ambek lungguh dengan duduk, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk karena dengkeken berbaring. Inilah mijil, inilah kholwat, inilah uzlah. Lepas seluruh isine utekmu iki perkara donya, isinya akal perkara donya itu lepas, bisanya lepas jenengan ini bersamaan dengan di dalam hatimu melepas keakuan makhluk. Udah, disitulah nanti akan masuk dalam alam fana. Ketika saudara sudah masuk di dalam alam fana, maka yang nyata adalah ilahun wahid. Iki bisa Anda lakukan di setiap saat dan waktu. Inilah wong Jawa ngarani belajar mati. Belajar mati. Wis, nek jenengan susah banget, tak pateni 5 menit kok. Sing gelem. Tapi gak usah akeh-akeh situk utawa lurung ae. Tapi sing kuru-kuru ae. Khawatir nek lemu bablas mati tenan, junjungannya abot. Tapi engko nek mati tenan sampean yo gak oleh nuntut aku lho ya. Pak, matiku mesti dong badan. Nek wis wayahe engko pun kati lapo. Gak usah repot-repot jadi pendem. Mboten ngoten ta? Wong namanya masuk di alam kefanaan. Tapi itu sebetulnya bisa Anda lakukan ketika jenengan mengikuti surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lakukan dengan posisi apapun, yaitu tadi caranya. Sehingga ada istilah proses. Kalau niki metu teko awak kula. Lah itu proses. Proses untuk masuk ke alam fana. Awak kula panas kabeh. Wedi kula. Lah, padahal itu proses untuk masuk ke alam kefanaan atas dirimu. Gak usah. Ini gak balik ya dipendem. Wis mulai. Enake ngomong Gus. Kat biyen ngomong yo enak. Terus kapan lagi? Kalau tidak mulai saat ini kita lakukan, nanti pun jenengan akan melakukan hal itu yang disebut nazak. Makanya jangan heran, engkau ono sing ngeten-ngeten.
berarti iku nazar. Terus mungkin nek mati ya apa Gus? Ya dipendem lah, apa bingung-bingung. Aku lho kelangan waktu lho gak ketun. Loh, enak Pak jenengan kundur, posisi jenengan estu mandek nang Gusti Allah. Engko nek terjadi ngono aku takon secara pribadi. Peteng apa padang? Lho ngoten lho. Nek peteng ya apa sekiranya ndang lekas padang. Ngoten lho dulur. Wis aku gak maksa, sing jelas iku bisa sampean alami sendiri dengan cara kholwat secara khusus, yaitu dengan cara berbaring boleh, duduk boleh, terserah. Pun bagi orang-orang yang belum ada satu kesadaran kalau semua itu yang berlaku ilahun wahidun, dikarenakan hati ini bersukaria dengan kesenangan dunia, maka jenengan sound sistemnya ono rewel wis terpengaruh. Nggih mboten? Terpengaruh. Nek wis terpengaruh, akhirnya jenengan kali kula nyalahno sapa? Ngono wingi digawe. Lah ngoten ya. Akhirnya ada yang disalahkan. Gak mungkin lu duit gantiin tuku sing anyar kono nyok mergai aku bos. Nah gak mungkin, isine jenengan kali kula mesti itu. Loh enggak Pak, akhirnya terpengaruh. Kalau sudah terus menerus tidak ada kesadaran dan terus selalu kebiarin dunia itu menjadi penghalang jenengan kali kula, wa anallaha lan sak temene Gusti Allah iki Pak sing jenengan kudu takuti, iki sing kedah jenengan takuti. Wa anallaha lan sak temene Gusti Allah iku layah di ora bakal rumokno kopokmu iki. Ngerti kopok iku layah di ora bakal aweh hidayah sapa Gusti al qauma ing kaum al kafirina kang do nentang menyang ajaran ini. Bisa mentok niki pun mentok Pak. Gusti Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap mereka-mereka yang mengingkari dari wahyu Allah ini. Sehingga dikandani, dinasehati atau tidak, apalagi yang menasehatiku tingkatannya di mata manusia itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad, wis wong gak duwe bapak mbok yo wis ora duwe, alias anak yatim piatu, dunya yo wis gak duwe. Akhirnya ngomong ini, Muhammad itu arek opo sih? Muhammad itu gak duwe pak, gak duwe mbok, dunya gak duwe, gelandangan. Akhirnya seperti itu. Kelason itu opo sih? Wong arek tau gendeng ngono. Mudah dan lain sebagainya. Gak jelas mocone Quran ya pelintat-pelintut, ilmu tajwid ya wis gak kena dicekel, mosok maca bismillah iku besemeleh wis apa. Nah iki Pak, hati-hati, jangan kau anggap selamanya kealiman ilmu dohirmu itu tidak menutupi dirimu pada Allah, itu pasti. Contohnya Nabi Musa dengan merguru nang Nabi Khidir. Karena Musa iku mang bersih kekeh ngandalno hukum dohir, ketika saat diajarno Nabi Khidir hukum batin nolak. Bentuknya proses, akhirnya bentuknya protes. Akhirnya apa yang terjadi? Perpisahan. Sebuah lagu dari
Wa annallaha la yahdi al qaumal kafirin. Wis. Oleh sebab itu sebagai penutup ayat iki 107, wahai saudaraku baik sing ono Islam dan ghairul Islam, lekaslah golek ono ilahun wahid, bertuhanlah terhadap Tuhan yang benar, esakanlah Allahmu, esakanlah Allahmu, esakanlah sang yang widimu, sang yang sekertamu, esakan. Caranya simple. Bagaimana? Belajarlah Anda untuk di setiap saat dan waktu tidak mengakui makhluknya yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Cukup dalam hati itu. Nanti akan sendirinya muncul kebenaran, yaitu akunya Esa tadi yang segala-galanya. Simpel tak Pak? So simpel pun. Silakan sing Nasrani ke gereja, silakan sing Islam ke musola atau masjid, silakan Hindu ke pura. Mohon maaf sekali lagi, pura. Terserah. Semua itu Gusti kang murbeng dumati, nggak melihat dohir itu, cuman melihat hatimu itu gimana. Udah, lakukanlah hal ini sebelum waktu dimana Tuhanmu menentukan sesuatu yang pasti, yang kami sebut sebagai al-maut, kematian. Sebab yang namanya kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu mesti terjadi. Gak usah kau memikirkan aku ben kaya, jangan. Kalau sudah sampai iki sadar dan ingin bertemu Tuhanmu atau mengesahkan Tuhanmu, gak usah mikir bagaimana bisnisku, bagaimana istri anakku. Udah, ku anfusakum, fokuskanlah membersihkan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Tuhan. Ingat, Luqman niku selalu berpesan terhadap anaknya, termasuk kita. Ya bunaya, anak putuku, la tusrik billah, ojo kuwi melakukan penyekutuan billahi kelawan Allah. Ojo kuwi nyekutokno pangeran dengan sesuatu, sebab inna syirka sak temene perbuatan menyekutukan Tuhan iku la dzulmun, ndadekake atimu peteng, azimun kang nemen gelap gulita terhadap nyatane ilahun wahid. Ngaten bahasa syariat iku mbah buyute dosa le ngaten. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berarti ayat yang 100 itu akan mempengaruhi kebiari dunia terhadap hati kita terhadap Allah, atau akan menjadi penghalang hati kita tidak lekas ketemu Allah, dikarenakan hati kita masih yastahibbunal hayatat dunia. Cara untuk melepas itu mijilo kholwato, dengan cara dikron katiron, dikir kang sejati iku lakonono. Bentuknya apa? Setiap saat dan waktu apapun yang dihadapkan Anda, lepasen makhluknya yang bisa melakukan. Jadi makhluknya nggak punya daya upaya untuk bisa melakukan, tapi yang melakukan nanti akan muncul dengan sendirinya, yaitu keesaan, yaitu ilahun wahid. Rasulullah iku Pak Yun Sewu, ajaran sing disampaikan iku adalah ajaran ilahun wahidun, yaitu wahyu yang disampaikan terhadap kita supaya kita itu mengesahkan Tuhan.
sebab dengan begitu akan menjadikan hatimu iku bersifat ilahiyah, berbudi luhur, gak gampang muring gak gampang nilok dewa gara-gara ini kau buat karnavalan yo saat ini panas aisine jaluk ganti ku ngono iki nek dicarno ngelawambrah Pak wis ta Gusti Allah engko nutuk Pak nutuk tenang ae umpama dobolon nek wis mari ra apa-apa tenang ae pun gak apa-apa sampai kali kula niki berpuluh tahun terjerumus dalam kepentingan nafsu. Sekarang jenengan sudah waktunya sadar, lakukan. Anda yang Islam atau tidak Islam sama, lakukan. Penak Pak wis gak katik dan sing Islam sing ghairul Islam itu carane dzikron katsiron, perbanyak sejatine iling terhadap Tuhanmu untuk menuju ke esa. Sebab inilah yang digembor-gemborkan seluruh nabi dan rasul, sehingga jenengan nanti tidak mudah kena kesinge kebiarin dunya. Tapi jikalau Anda menolak nyun sewu, gampang terpengaruh dengan polesan kebiarin dunya. Nyun sewu, estu nyun sewu. Sekarang lagi viral umum, pribumi kena kebiare ajarane wong sing udeng-udengi sak tempeh-tempeh kok. Roh, sing maca wali, gitu? Jaluk diceluk Habib. Nggih mohon maaf. Jujur-jujuran kalau kita bicara Habib ning Quran Ali Imran 31, mana sih Habib iku asline? Ayo, Habib sing pantes diceluk Habib itu tidak dari unsur nasab. Mboten. Kan buka Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau manusia masih wong Nasrani ya iso. Gak wong Islam tok. Hindu, Buddha iso. Konghucu iso. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau pingin cintamu iku diterima oleh Allah, iku tuh aku. Siapa yang bicara fattabi'uni bahasa muhakamah secara dohir Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah, iku tuh aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku ajaran tentang berbudi luhur, ya apa caranya, bagaimana caranya hatimu berakhlak ilahiyah, ki ajaran dinu tauhid. Kalau betul-betul kau mengikuti ajaranku ini dan mengamalkan, yuhibbukumullah, Gusti Allah akan menerima cintamu disebabkan kau telah melepaskan cintamu selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Sebab hanya dengan mijil dari ilmu amal istiqomah itulah Pak, hatimu akan bisa lepas dari ketergantungan kenikmatan kehidupan dunia. Tradisi uzlah, zuhud, mijil itu dilakukan oleh para kekasih Allah. Habib gitu. Habaib iku jamak dugi Habib, nek Habib iku kekasih siji, nek habaib pirang-pirang kekasih. Lah sekarang melihat dari ayat ini Anda akan jadi kekasih Allah yang nanti disebut Habib, syaratnya kudu ngikuti ajarane Kanjeng. Sekarang pertanyaannya, sing ngaku-ngaku duriyah sing diceluk Habib iku sama enggak sifatnya seperti Rasulullah, ngikuti enggak ajaran Rasulullah? Yun sewu, secara vulgar atau umum, mana yang ngaku-ngaku Habib sing ngajano dinu tauhid? Ya wis,
ngendi nek ana sing aku Habib misalnya kok sik ndrewes atine ngerti ndrewes oh kok ndrewes ya ngerundel jamaah dolen omahmu kene hasilnya swarga engko awakmu tak tolong tak swarga sebab aku iki anak cucune Kanjeng Nabi. Masya Allah mbok nian wes Habib itu Pak kekasih Allah itu tidak ada unsur nasab harus nasab enggak atau orang dekat Kanjeng Nabi hanya sahabat wa ashabil kiram kok enggak siapapun Anda kalau hati Anda sudah lepas keakuan makhluk Andalah yang pantas diceluk Hab tapi gak mungkin jenengan akan ngaku makanya sederhana bagi saya ini ono wong ngaku aku Habib misalnya nggih nyun sewu nyun sewu sekali lagi mohon maaf aku gak bicara masalah apakah duriyah apa ndak gara-gara mbuh irunge bangir wajahiku oval rambutnya keriting wis pokoknya koyo arap-arapan misalnya nggih nyun sewu iku kanok bedane bedes ketuluk ngerti bedes ketuluk sejatine Habib iku gak kowar-kowar sebab sifatnya Allah sifatnya Kanjeng Nabi rahmatan lil ngalamin bahkan sampai di dalam surat Al-Qalam wa inna kalan sak temene sira Muhammad ikulah ala khulqin adim sungguh berbudi luhur gak ndrawes nang jamaah di duwe memperkaya diri badan lu wonten lho Pak sing aku ngono iku tujuannya ngeruk kekayaannya wong pribumi akhirnya jenengan kali kula sebagai muhibbinnya wis sekarang sadaro asli jenengan itu ditabrak no gitu supaya wong pribumi itu terjadi lagi perang palegrek wis wong pribumi sadaro jenengan selama ini kau dijadikan budak tapi Anda tidak merasa justru malah kiai-kiai sepuh desa iku kau campakkan estu endi kiai-kiai desa sing ngaku-ngaku Habib nggak ada nggih ngapunten ingkang kathah saya sebetulnya tidak mau terlibat di situ berhubung kondisi wis genting tak elingno dulurku wong pribumi kuwi lho arepe didu padha pribumine cek gelut cek tukaran bacokan intine Indonesia mau dijadikan seperti Timur Tengah sesama Islam gelut wis sadar nek gak sadar ya sembuh kembalilah bagaimana ajaran Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin dadekno ati anteng Kanjeng Nabi ku nggawa ajaran dadekno ati iku anteng rahmatan lil alamin menuju rahmat membawa rahmat segenap makhluk lah kok ono pungli-pungli nang jamaah loh ini ada muhibbin saya ngaku nang kula lho Pak dia 1 bulan itu wajib transfer saat ini pun boten nalari nyelok YouTube sopo klason nih tapi Gusti Allah buka terus saiki sadar ya sudah merujuk terhadap sifat Rasulullah gak pernah Rasulullah itu ngajar nanggone anake atau sahabat umat iku supaya ati iku tresno menyang urusan tuh ati lho sing ngomong bukan jasmani kalau jasmani wis patrae wis umume wong jasmani iku ya doyan tetel doyan nasi ya kudu mangan boten untuk amane iming-iming aku tak pun
Ya wes wajib dunya iki bagian ya aja ditinggalkan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, urusan ruhaniyah raihlah, tapi jangan kau tinggalkan bagianmu urusan jasmani. Ruhaniyah jangan kau campur. Pun intinya ngeten, saya tidak menuduh Anda bukan duriahnya atau duriah, ndak. Melihat dari karakter sifat Rasulullah iku gak cocok ambek raimu. Lebih-lebih ilmu yang kau sampaikan. Apa mungkin ada pohon jambu terus woe iku dadi ciplukan? Mboten mungkin toh? Mesti yo jambu. Lah Anda dadi ciplukan dipoles sekiranya koyok jambu, ngaku-ngaku aku jambu. Yaitu fakta yang terjadi di tengah umat manusia di Indonesia ini. Berapa puluh tahun gak rasa sampean. Sekarang do kroso, ayo kita saling untuk mengikuti sifat karakter Rasul. Nek Rasulullah sifatnya jambu, yo Anda mestinya yo jambu, jangan ciplukan itu buah yang mendunia tah boten nggih, wis diganti ciplukane apa mangga lah, wis mulai gak mungkin Pak. Nanti apa beningnya jambu, isinya ditandur ya cukul jambu, gak mungkin cukul ciplukan. Ya wis terus gitu sampai generasi kapanpun. Wis iki secara syariat biar kejadian gak terulang kembali di Indonesia. Ya gak perang antara pribumi. Wis lerenono dawuh sing ngikuti dawuh-dawuh sing mengarahkan hati untuk menyembah, memuja terhadap makhluk. Sebab tendensi mereka jenengan iki menghormati, walaupun dia berani mengatakan surga ning mbok diku misalnya nggih, kuwi nek mencintai aku, menghormat muji aku, bahkan ngambung sikilku, gak terima sikilku, selitku ambung pisan surga. Nah, hati-hati, tinggal noise. Rasulullah itu hanya memberikan bimbingan, ilahukum ilahu wahid. Ruhaniyahmu itu hanya muja, muji, mung dateng ilahun wahidun esa, tidak boleh yang lainnya. Nek jasad silahkan ketemu jasad, tapi ruhaniyah ojo ikut-ikut. Sementara fakta di lapangan dohir sak batine nan jasad. Wes, inilah letak kekeliruan kita Pak. Ruhaniyah itu kita tumpahkan terhadap jasad, akhirnya nyembah sampean, mujo sampean nang makhluk. Surat Maidah Rasulullah sampun ditegur dening Kanjeng dening Allah diwane wahyu sing isine lalapo, mengapa kau masih menuhankan seseorang selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Lalapo intine selain Allah ilahun wahid itu tidak bisa apa-apa, tur juga tidak miliki apa-apa. Jalure Anda akan paham di dalamnya lewat dinut tauhid pun niki. Wes, kita itu kadang-kadang Mbak ya, sejarah karena terpesona dengan wajah, terpesona dengan udeng-udeng, gak terima ditambahi jubah, mari jubah terus serban maneh ngelewer tuk nisor, gak terima maneh minyak wangi atau minyak nyong tambahi lagi nek mlaku ndawilu. Ditakoni, "Beb, lapo hak mendilu?" "Aku wedi maksiat." Tapi bosono omah wis koyok garangan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita itu memang Pak diproses Allah itu waktu terpuruk,
dawuh dalam surat At-Tin, Allah dawuh apa kuno, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asal muasal kita sempurna fitrah, tapi setelah itu terus apa ayatnya, tsumma radatnahu asfala safil, kita dijatuhkan dalam yang terpuruk. Ya ini posisi yang terpuruk, kita itu telah menuhankan yang bukan Tuhan. Sekarang kembalilah ke fitrah, jalur endi, yaitu tadi dinu tauhid, ikutono Muhammad, ikutono Nabi Muhammad, ajarannya yang menjadikan kau dicintai Allah atau dijadikan sebagai kekasih. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang berpuluh tahun kita melakukan, syirik khafi wa yaghfir lakum dzunubakum, ayatnya Allah katakan diampun. Wis iki janji Gusti Allah, wis janji Gusti Allah, tinggal kita percaya atau tidak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dunia saisine yang kita anggap sebagai kebiarin dunia itu tidak akan menjadi penghalang hatimu untuk bertemu Allah setiap saat dan waktu, manakala imanmu sudah ihsan. Satu. Dua, kebiarin dunia ini akan menjadi penghalang terhadap diri kita manakala iman kita belum ihsan, iman kita masih di lesan, hati masih menolak. Itu semuanya disebabkan saking senenge hati rohaniah kita terhadap yastahibunal hayatat dunia. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah kajian terkait masalah kebiarin dunia. Itu ada dua, ada kalanya satu tidak bisa menjadi penghalang, yang kedua menjadi penghalang. Buat siapa? Kedua-duanya itu ahli syuhud dan ahli hijab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah beberapa pengetahuan tentang dinut tauhid untuk mengesahkan kita betul-betul pada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Allah berikan terhadap kita, yang Allah titipkan terhadap kita, estu menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita sendiri, keluarga, ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada kalimat ucapan yang tidak berkenan terhadap di hati panjenengan, saya pribadi atas nama mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.